Makna leksikal dari sebuah kata atau unit leksikal dapat dianggap sebagai nilai spesifik yang dimilikinya dalam sistem linguistik tertentu dan kepribadian yang didapatkannya melalui penggunaan dalam sistem tersebut. Jarang ada kemungkinan untuk menganalisis kata, pola, atau struktur menjadi komponen makna yang berbeda. Cara kerja bahasa terlalu rumit untuk memungkinkan hal itu. Meskipun demikian, kadang-kadang berguna untuk mengecilkan kerumitan bahasa untuk sementara agar dapat menghargainya dan dapat menanganinya dengan lebih baik dalam jangka panjang. Makna proposisi dari sebuah kata atau ucapan timbul dari hubungan antara kata itu dan apa yang dimaksudkan atau digambarkan dalam dunia nyata atau rekaan. Sebagaimana dipahami oleh para penutur bahasa tertentu yang merupakan bahasa kata atau ucapan. Makna nilai yang menjadi dasar bagi kita untuk menilai bahwa ucapan itu benar atau salah. Makna yang ekspresif tidak dapat dinilai benar atau salah. Hal ini karena makna ekspresif berkaitan dengan pembicara, perasaan, atau sikap daripada apa yang dimaksud dengan kata dan ucapan. Perbedaan antara jangan mengeluh dan jangan merengek tidak terletak pada arti proposisi mereka, tetapi dalam ekspresi. Dalam dua atau lebih kata atau ucapan dapat memiliki makna proposisi yang sama tetapi berbeda maknanya dalam ekspresi. Hal ini berlaku bukan hanya atas kata-kata dan ucapan dalam bahasa yang digunakan dengan kata-kata yang sering disebut sebagai sinonim atau homonim, serta untuk kata-kata dan ucapan dari berbagai bahasa. Nah, perbedaan antara terkenal dalam bahasa Inggris dan famous dalam bahasa Prancis tidak terletak pada pewaris arti proposisi masing-masing. Kedua benda ini pada dasarnya berarti terkenal. Hal ini terletak pada makna eksplisit mereka. Jadi perbedaan antara kata-kata dalam bidang makna ekspresif, misalnya sikap atau evaluasi yang sama, dapat dinyatakan dalam dua kata atau ucapan yang sangat berbeda. Arti kata atau kata lekat dapat berupa proposisi dan eksplisit seperti proposisi dalam buku atau hanya eksplisit. Kata-kata yang berkontribusi semata-mata pada makna eksplisit dapat dihapus dari ucapan tanpa mempengaruhi isi informasinya. Makna prasangka. Makna ini muncul dari pembatasan koakurensi, yaitu pembatasan kata atau ungkapan lain yang kita harapkan untuk dilihat sebelum atau setelah unit leksikal tertentu. Pembatasan ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pembatasan pilihan. Pembatasan pilihan ini adalah fungsi dari arti proposisional sebuah kata. Misalnya, subjek manusia untuk kata sifat racun dan yang mati untuk geometri. Pembatasan kolokasi adalah pembatasan semantik yang tidak dapat diubah semuanya, tetapi mengikuti secara logis dari arti proporsional sebuah kata. Misalnya, hukum dilanggar dalam bahasa Inggris tetapi dalam bahasa Arab bertentangan. Dalam bahasa Inggris gigi disikat, tetapi dalam bahasa Jerman dan Italia digosok. Dan bahasa Polandia dicuci, dan dalam bahasa Rusia dibersihkan. Perbedaan antara pembatas selektif dan kolokasi tidak terlalu jelas seperti contoh yang diberikan di atas. Misalnya, dalam terjemahan bahasa Inggris selebaran bahasa Jerman berikut yang menyertai produk Baumers atau setelan pria. Sulit untuk memutuskan apa kejanggalan kata-katanya adalah akibat dari pelanggaran pembatasan selektif atau kolokasi. Arti yang menimbulkan. Makna yang ditimbulkan muncul dari dialek atau variasi nada. Dialek adalah ragam bahasa yang dimiliki nilai yang komunitas atau sekelompok penutur tertentu. Ini dapat diklasifikasikan berdasar salah satu dari dasar berikut. 1. Geografis. Misalnya dialek Skotlandia atau Amerika sebagai lawan dari bahasa Inggris British. Lihat perbedaan antara lift dan elevator. 2. Temporal. Misalnya kata-kata dan struktur yang digunakan oleh anggota dari kelompok usia yang berbeda dalam suatu komunitas atau kata-kata yang digunakan pada periode yang berbeda dalam sejarah suatu bahasa, fairly and really. Sosial. Kata dan struktur yang digunakan oleh anggota dari kelas sosial yang berbeda. Scene and perfume, napkin and serviette. Register adalah variasi bahasa yang dianggap sesuai oleh pengguna bahasa untuk situasi tertentu.